Baik, kita mulai kawan-kawan, silahkan di-on-kan kameranya. Sudah jam 9:05. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini guna mengikuti overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2025 gelombang 3 ya kawan-kawan ya. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat selalu. Ya, Pak. Sehat, Sehat, Pak. sehat Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Masih dalam suasana Idul Fitri, tak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, sedianya hari ini Bu Kepala Bu Putih Handayani selaku Kepala Bidang Diklat Struktural dan Fungsional juga hadir, namun karena ada suatu hal, beliau menitipkan salam kepada kawan-kawan semuanya. Itu ya. Baik, langsung saja saya share screen. Nah, ini. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan di awal ya, kawan-kawan ya, pagi ini melaksanakan overview kebijakan. Jadi, overview ini memberikan eh, pengetahuan dan pemahaman ke kawan-kawan, gambaran secara umum apa sih rangkaian yang diikuti dalam pelatihan dasar CPNS ini. Nah, silakan disimak sebaik mungkin, fokus, kemudian hal-hal yang dianggap penting silakan dicatat. Itu ya. Nah, ini dasar hukumnya mulai dari undang-undang, Itu di sini tuh. kemudian turunannya PP, kemudian PM, Perlan, SE, dan sebagainya, ada DIPA. Nanti juga bisa disimak, misalkan ada hal-hal yang perlu kawan-kawan apa pahami lebih dalam, bisa di-download, bisa dicari mengenai aturan mainnya ini. Nah, ini. Jadi, saat ini kawan-kawan adalah sebagai seorang CPNS, di mana CPNS ini wajib menjalani masa prajabatan dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun ini, kawan-kawan diuji coba, diuji coba, kemudian dibekali eh, hal-hal apa saja sih yang harus dimiliki sebagai seorang PNS itu seperti apa, kemudian bagaimana menemukan permasalahan, Di sini juga. ini tidak bermasalah dan sebagainya. Dan kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini hanya 1 kali, jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Jadi sekali lagi tidak ada pengulangan karena kesempatan ini hanya 1 kali. Jadi sekali lagi eh, apa ya, dimanfaatkan sebaik mungkin. Nah, ini kurikulum pelatihan dasar CPNS ada 2 kurikulum, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS. Ada 4 agenda yang kawan-kawan nanti ikuti. Agenda sikap perilaku bela negara, kemudian agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dalam mendukung smart government tentunya, dan 4 agenda habituasi. Nah, agenda ini isinya apa saja? Nah, nanti dijelaskan pada saat kawan-kawan melaksanakan pembelajaran. Berikutnya ada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, di mana ada kemampuan teknis administratif, ada kompetensi teknis substantif. Seperti apa nanti juga akan kawan-kawan ikuti selama pembelajaran. Nah, ini metode penyelenggaraan. Metode penyelenggaraan Lasar CPNS 2025 ini adalah blended learning. Jadi perpaduan ya berbagai macam metode pembelajaran. Mulai dari pembelajaran mandiri yang tentunya sudah kawan-kawan lalui sebelum pelaksanaan distance learning ini. Kemudian ada pembelajaran distance learning yang mulai hari ini kawan-kawan ikuti sampai kurang lebih 22 hari
ke depan dan ditambah dengan pelaksanaan aktualisasi. Berikutnya ada pembelajaran evaluasi, kurang lebih 3 hari waktunya. Dan yang keempat ada penguatan kompetensi teknis di bidang tugas, tadi yang saya sampaikan, PKTBT. Dilaksanakan sebelum pembelajaran distance learning atau pada saat masa habituasi atau pelaksanaan aktualisasi. Nah, ini adalah gambaran dari pelatihan mandiri. Tadi kata ada dari metodenya ada 4 ya. Nah, kita bahas yang pelatihan mandiri dulu. Nah, pelatihan mandiri ini kan idealnya dilaksanakan sebelum pembelajaran distance learning. Jadi, sebelum kawan-kawan masuk ke pembelajaran hari ini, harusnya sudah menyelesaikan ini. Nah, namun apabila ada yang belum, silahkan. Karena batas waktunya adalah sebelum pembelajaran klasikal. Jadi, ini silahkan login pakai NIP, dan seterusnya ada video dan sebagainya. Karena yang bisa login hanya CPNS. Saya sendiri pun tidak bisa. Karena LMS ini, LMS punya LAN dan terpusat seluruh CPNS bisa mengaksesnya. Hanya CPNS saja. Belajar mandiri ini kurang lebih 9 hari. Self learning ini asinkronus, jadi waktunya fleksibel, silahkan diatur. Kemudian ada evaluasinya secara terstruktur dan ada trofi sampai dengan pelaksanaannya paling lambat sebelum pembelajaran klasikal atau tahap evaluasi. Oh ya, kembali lagi ke yang ini. Metode ini blended learning ini campuran tadi ya. Yang satu tadi pembelajaran mandiri, yang kedua pembelajaran jarak jauh, yang ketiga ini evaluasi. Nah, evaluasi ini harusnya dilaksanakan di Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan di Bogor. Namun karena tahun ini adalah tahun efisiensi, sehingga diputuskan bahwa evaluasi ini juga dilaksanakan secara jarak jauh. Jadi kawan-kawan tidak perlu hadir di Pusat Pengembangan SDM Aparatur, jadi cukup dari tempatnya masing-masing. Bisa di kantornya ataupun di tempat tinggalnya. Nah, ini gambaran dari pembelajaran distance learning, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kawan-kawan ikuti kurang lebih selama 21 hari. Nah, ini contohnya. Jadi ada waktunya kawan-kawan itu melaksanakan pembelajaran satu kelas 40 orang dan ada waktunya pembelajaran dilaksanakan per kelompok 10 orang gitu. Contohnya hari ini ada ceramah. Nah, berarti ada yang bisa satu kelas atau nanti digabung menjadi satu gelombang seperti itu. Nah, overview ini digabung kan contohnya seperti itu. Untuk dinamika kelompok nanti per kelas. Nah, oleh karenanya informasi yang disampaikan oleh wali kelasnya silahkan disimak dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya laser ini adalah pembelajaran orang dewasa ya kawan-kawan ya, di mana sumber belajar itu beraneka, tidak hanya dari satu saja, tidak hanya dari tutor, fasilitator atau guru, tapi beraneka. Oleh karenanya diminta keaktifan kawan-kawan. Yo, Ya, saya lanjut. Jadi pembelajaran orang dewasa ini menuntut keaktifan dari peserta. Oleh karenanya pembelajaran ini relatif lebih banyak pembelajaran asinkronusnya. Contohnya ini ketika masuk agenda 1 nih, hari kedua sinkronusnya atau tatap mukanya hanya 2 jam pelatihan. Selebihnya adalah pembelajaran mandiri. Ini penugasan, baik individu, kelompok, dan sebagainya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat masih pembelajaran mandiri. Nah, berikutnya hari keempatnya ada pembelajaran tatap muka lagi 3 jam pelatihan. Ini dalam waktu 3 hari ini tatap mukanya hanya 2 jam pelatihan dan 3 jam pelatihan. Selebihnya adalah pembelajaran mandiri. Oleh karenanya kawan-kawan diminta hadir keaktifannya ketika pembelajaran mandiri seperti apa, pembelajaran
pembelajaran sinkronus atau tatap muka seperti apa dan non tatap muka itu seperti apa, diminta keaktifannya gitu ya. Nah ini contohnya hari kelima dan seterusnya. Ini gambaran secara umum jadwalnya. Nah kemudian di nanti juga ada pembimbingan dan seminar rancangan aktualisasi pada kurang lebih hari ke-21. Ini evaluasi rancangan aktualisasi, di mana kawan-kawan diminta menyusun rancangan aktualisasi. Tidak perlu khawatir, nanti juga akan dibimbing oleh coach yang ditunjuk oleh penyelenggara. Nah, setelah rancangan aktualisasi, kawan-kawan diminta melaksanakan aktualisasi, kurang lebih waktunya 30 sampai 40 hari. Dan setelah melaksanakan aktualisasi, sebelum tahap evaluasi, ada bimbingan dengan coach. Ini ya gambaran pelaksanaan pembelajaran distance learning. Nah, yang harus diperhatikan nih dalam pelaksanaan pembelajaran distance learning, pakaian selama pembelajaran sinkronus atau tatap muka adalah kemeja putih berdasi hitam bagi pria dan kemeja putih kerudung hitam, syal hitam bagi wanita. Nah, ini wajib nih. Jadi pembelajaran sinkronus saja. Ketika asinkronus atau non tatap muka ya silahkan menyesuaikan. Bagi yang di kantor, ya mau pakai seragam kantor ataupun pakai seragam diklat ya silahkan. Bagi yang di rumah ya menyesuaikan seperti itu. Nah kemudian LMS sebagai panduan jadwal. Apabila ada informasi tambahan akan disampaikan oleh narahubung atau wali kelasnya. Nah, LMS saat ini belum bisa digunakan ya kawan-kawan ya, karena ada satu lain hal. Tapi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan bisa dipakai oleh kawan-kawan. Sekali lagi, kawan-kawan wajib melihat setiap hari LMS. Karena apa? Karena pengisian daftar hadir pagi, siang, dan sore wajib di LMS. Baik diinformasikan oleh wali kelas ataupun tidak, kawan-kawan wajib. Tapi ketika LMS ini saat ini belum bisa dipakai, berarti tidak perlu. Nah, selain pengisian daftar hadir di LMS setiap hari, kawan-kawan juga wajib mengisi daftar hadir pada saat pembelajaran sinkronus. Ketika tatap muka melalui Zoom, ada Google Form yang harus diisi oleh peserta. Berikutnya penguploadan tugas di LMS sesuai arahan tutor. Nah, sekali lagi apabila LMS-nya masih belum dipakai, nanti menyesuaikan tutor masing-masing. Bisa melalui email, WA, dan sebagainya. Tapi sekali lagi nanti ketika LMS-nya sudah bisa dipakai, walaupun kawan-kawan sudah mengupload tugas melalui tutor di email, tetap ya, walaupun nih misalkan nih minggu ini belum bisa dipakai, minggu depan sudah gitu. Nah, pembelajaran agenda 1 kan sudah dilaksanakan minggu ini misalkan. Tetap minggu depan harus diupload ulang di LMS karena itu yang menjadi record penilaian. Penilaiannya di situ. Itu ya. Berikutnya apabila LMS bermasalah, gunakan jadwal manual untuk menjadi panduan. Pembelajaran sinkronus dilaksanakan melalui Zoom. Breakout room dan sebagainya nanti akan difasilitasi oleh wali kelasnya. Nah, ini berikut tahap evaluasi yang sedianya dilaksanakan secara klasikal di pusat pengembangan SDM aparatur, namun karena efisiensi sehingga pelaksanaan dilaksanakan secara daring juga. Gambarannya seperti ini, kurang lebih 3 hari. Namun karena daring nanti menyesuaikan, bisa 3 hari, bisa 4 hari atau bahkan 5 hari. Melihat jadwal yang nanti disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Jadi gambarannya hari pertama seperti ini, materi. Hari keduanya adalah seminar hasilnya. Yang ketiga adalah ada review kebijakan dan sebagainya. Juga ada penutupan. Nah, berikutnya kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ada 2 agenda untuk memenuhi kompetensi teknis administratif dan kompetensi teknis substantif. Sedangkan waktu pelaksanaannya adalah sebelum pelatihan dasar atau sebelum distance learning, selama pembelajaran aktualisasi sampai dengan tahap evaluasi. Jadi kalau gelombang 3 ini belum, sudah ya, sudah PKTBT ya, sudah di awal sepertinya.
Jadi berarti sebelum pelatihan dasar CPNS. Nah, ini adalah evaluasi kelulusan peserta. Nah, apa saja sih yang menjadi penilaian? Penentuan kelulusannya seperti apa sih? Nah, ini ada 4 aspek yang dinilai. Yang pertama, evaluasi sikap perilaku, bobotnya 15%. Nah, ini didapat dari 10% dari lembaga pelatihan eh, melalui penilaian sikap perilaku selama pelatihan mandiri, pembelajaran jarak jauh, dan tahap evaluasi. Penilaian ini dilakukan oleh siapa? Oleh wali kelas, oleh tutor, oleh coach, oleh penguji, gitu, secara terstruktur ya kawan-kawan. Nah, berikutnya juga ada 5% dari uh, instansinya masing-masing, dari unit kerjanya masing-masing selama pembelajaran aktualisasi. Nah, aspek berikutnya ada evaluasi akademik, bobotnya 20%, di mana itu didapat dari pelatihan mandiri 10%, dan evaluasi akademik pembelajaran distance learning juga 10%. Termasuk juga penugasan dan penilaian dari tutor ya. Nah, aspek berikutnya ada evaluasi aktualisasi, bobotnya 50%. Terdiri dari rancangan aktualisasi berupa seminar 20%, ada evaluasi pelaksanaan aktualisasi, dilaksanakan juga seminar, selain tentunya hasil pelaksanaan aktualisasinya, bobotnya 30%. Yang keempat, eh, evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas, bobotnya 15%. Ini didapat dari kawan-kawan hasil evaluasi PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, inilah yang menjadi evaluasi kelulusan peserta. Nah, peserta dinyatakan lulus apabila nilainya paling tidak cukup memuaskan. Ditunda itu apabila kurang memuaskan, dan tidak lulus apabila tidak memuaskan. Nah, memuaskan atau tidak itu nilainya seperti apa nanti berikutnya. Nah, ini ketidakhadiran peserta menentukan sekali ya. Jumlah ketidakhadiran peserta paling banyak itu 6 sesi atau 18 JP atau 2 hari kumulatif. Nah, ini bukan hak untuk diambil, tapi diambil apabila sangat mendesak. Contohnya, apabila ada yang penerbangan yang tidak bisa ditunda, seperti itu kan nggak mungkin bisa melaksanakan Zoom. Kemudian melahirkan, seperti itu, hal-hal yang demikian. Di luar itu ya silahkan diatur, karena kan tadi saya sampaikan, sinkronus atau pembelajaran tatap muka virtualnya itu relatif singkat. Sehari itu hanya 2 jam pelatihan, besok 3 jam pelatihan, tapi ada kalanya juga ada 9 jam pelatihan, ada 12 jam pelatihan ada. Tapi tidak sering. Seringnya itu 2 jam pelatihan, selebihnya tugas, besoknya masih tugas mandiri, berikutnya lagi 3 jam pelatihan. Oleh karenanya silahkan diatur waktunya. Kapan kawan-kawan melaksanakan pembelajaran sinkronus, kapan melaksanakan tugas kantor, ataupun tugas yang lainnya. Ini adalah kualifikasi penilaian evaluasi peserta. Tadi ini penilaiannya. Jadi cukup memuaskan itu di atas 70,01. Ada memuaskan seperti apa, ada sangat memuaskan. Kurang memuaskan ini di bawah 70, di atas 60,01. Tidak memuaskan dan tidak lulus ini di bawah 60 nilainya. Ini ya. Nah, ini ketentuan remedial, mudah-mudahan tidak ada ketentuannya, tidak perlu saya bacakan karena harapannya di sini lulus semua. Nah, ini yang terakhir, penyelenggara pelatihan. Jadi kami ini berasal dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Kapus, Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, Pak Ali Fikri.
Kami ini unit kerja di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan, unit kerja eselon 2. Kemudian ada 3 bidang dan 1 bagian, di mana salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dipimpin oleh Bu Putih Handayani. Nah, eh, sekali lagi beliau tidak bisa hadir karena ada satu lain hal dan beliau menitipkan salam kepada kawan-kawan semuanya. Nah, berikutnya ada koordinator ketua tim substansi bidang pelaksana diklat struktural dan fungsional, ada Pak Teddy Nugroho. Pak Teddy juga berhalangan hadir karena ada kegiatan lain. Beliau juga menitipkan salam ke kawan-kawan. Dan ini saya sendiri, Ardian Hidayat, ketua tim substansi bidang standarisasi, penjaminan mutu dan struktural dan kerjasama bidang diklat struktural dan fungsional. Nah, kawan-kawan juga akan didampingi oleh wali kelas yang menginformasikan. Jadi apabila ada perubahan, jadi wali kelas ini bukan sekedar admin ya, jangan dibilang admin. Nah, karena beliau juga menentukan kelulusannya kawan-kawan. Jadi silahkan informasinya didengarkan. Apabila ada perubahan yang didengarkan wali kelasnya. Kemarin juga ada informasi nih, ada informasi apa pembelajarannya diundur minggu depan. Padahal informasinya dari siapa? Dari kurang jelas. Nah, hal yang demikian mohon nanti diperhatikan. Apabila informasinya bukan berasal dari wali kelasnya, silahkan disesuaikan. Tidak perlu dihiraukan seperti itu. Baik, yang pertama angkatan 15 di sini ada, saya stop share ya, ada Bu Sali. Silahkan Bu Sali apabila ada yang disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman gelombang 3. Perkenalkan, nama saya Sali Alfriani Aisyah dan saya di sini bertugas sebagai wali kelas angkatan 15 ya. Angkatan 15. Saya yang dari kemarin sudah memberikan beberapa informasi di grupnya teman-teman ya. Nah, mohon ke depannya kita bisa bekerja sama ya, tidak hanya satu arah gitu ya, tapi juga bila ada apa-apa silakan teman-teman menghubungi saya. Seperti itu. Kemudian yang perlu saya tekankan lagi tentang kedisiplinan, belajar dari 2 gelombang sebelumnya, teman-teman, bahwa kehadiran sangat penting ya, para fasilitator atau widya suara juga sangat memperhatikan hal tersebut. Mohon tidak hanya untuk angkatan 15 ya, tapi juga untuk semuanya. Dalam kehadiran minimal 10 menit sudah join Zoom gitu ya, jangan sampai fasilitator, widya suara atau wali kelas memanggil-manggil teman-teman di grup gitu. Itu mungkin yang saya tekankan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sali. Jadi Bu Sali ini juga widya suara kawan-kawan. Beliau juga mengampu mata pelatihan. Mungkin bukan di angkatan 15 tapi mungkin di angkatan yang lain. Nah, berikutnya untuk angkatan 16 ada Pak Haris Alfendi. Silakan Pak Haris apabila ada yang disampaikan. Pak Harisnya belum ada. Baik. Berikutnya ada Pak Asep. Silakan Pak Asep. Apabila Terima kasih Bapak Ardian yang baik hati dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Asep Suparman, wali kelas angkatan 17. Umur di atas rata-rata lah. Terima kasih, sekian aja. Oke, terima kasih Pak Asep. Semakin Siap, semakin seperti kelapa ya Pak Asep, siap, semakin siap. umurnya bertambah, santannya semakin kental gitu ya Pak Asep ya. Oke, baik. Berikutnya Bu Dini, angkatan 18. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dini, saya wali kelas angkatan 18. Mohon teman-teman dibaca-baca lagi tata tertibnya, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sali. Kurang lebih seperti itu. Semoga ke depannya kegiatan kita lancar,
sampai akhir teman-teman lulus dengan nilai yang baik. Amin. Terima kasih. Salam kenal teman-teman. Ya, terima kasih Bu Dini. Berikutnya angkatan 19 ada Pak Faisal. Silakan Pak Faisal. Mohon izin, Pak Senior, Pak Asep yang paling senior. Mohon izin Pak Kasubag, Pak tim ketua tim, Pak Ardian. Mohon izin para teman-teman Walas yang lain dan teman-teman angkatan 19. Mohon izin saya posisi di jalan. Ya mohon kerjasamanya aja lah. Yang penting saat masuk 40 keluar 40. Satu belajar, semua belajar. Dan yang terutama sebelum pembelajaran harus sudah standby 15 menit lah. Seperti yang Bu Seli bilang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan-kawan contoh komitmen. Jadi Pak Faisal bertanggung jawab sehingga walaupun beliau saat ini dalam bus ya, beliau menyempatkan untuk hadir seperti itu dan menyapa kawan-kawan. Nah, ini contoh seperti itu. Jadi ketika kawan-kawan ada satu lain hal yang tidak bisa ditinggalkan dan ada jadwal pembelajaran, ya berusaha hadir seperti itu. Itu ya. Nah, berikutnya angkatan 20 ada Bu Sulistiorini. Silakan Bu Rini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya wali kelas angkatan 20. Nama Rini. Bisa dipanggil Rini atau diserahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Berikutnya angkatan 21 ada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ardian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan, saya wali kelas angkatan 21. Mohon kerjasamanya ya teman-teman, kalau mana ada pertanyaan atau apapun itu sampaikan di grup. Terus nanti saya juga akan informasikan jadwal ataupun hal-hal lainnya di grup juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Demikian ya kawan-kawan ya, overview gambaran keseluruhan dari gambaran umum dari pelatihan dasar CPNS ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Aku belum kedua aja. Baju putih. Silahkan. Materi ya, oke, materi nanti akan di-share oleh para wali kelasnya di grupnya masing-masing. Dari apa yang saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ada waktu sekian menit. Tidak ada? Cukup jelas Pak. Oke, cukup. Ya, cukup, Pak. Baik, saya rasa demikian ya kawan-kawan ya, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan memberikan tidak hanya pengetahuan tapi harapannya pemahaman dan nantinya harapannya kawan-kawan bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya rasa demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati. Selamat melaksanakan menjalankan pelatihan dasar PNS ini, mudah-mudahan lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.